Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Peringatan Mendeva dengan NIM 242105029. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi supremum dan infimum. Kira-kira teman-teman pernah paham nggak materinya? Masih belum? Yuk simak baik-baik videonya. Sebelum melangkah ke definisi supremum dan infimum, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan batas atau bounds dari suatu himpunan bagian di dalam garis bilangan real. Kita akan menggunakan suatu contoh konkret yang kaya untuk menggambarkan seluruh konsep ini. Misalkan, kita memiliki sebuah himpunan S yang didefinisikan sebagai selang setengah terbuka, yaitu contohnya X elemen F di mana 2 lebih besar dari X lebih besar dari 5 dengan selang interval 2,5 yang mencakup semua bilangan real dimulai dari angka 2 termasuk hingga mendekati angka 5, tetapi angka 5 sendiri itu tidak termasuk. Nah, batas atas atau upper bound itu sebuah bilangan real M dikatakan sebagai batas atas dari himpunan S jika nilai M lebih besar atau sama dengan setiap anggota di dalam S, di mana X lebih besar dari M untuk setiap X elemen S jika kita melihat himpunan S dengan interval 2,5. Angka berapa saja yang termasuk yang memenuhi syaratnya? Jawabannya bisa 5, 6, 7, dan seterusnya. Seluruh wilayah sebelah kanan angka 5 merupakan batas atas bagian S. Nah, bagian batas bawah atau lower bound, sebuah bilangan real M dikatakan sebagai batas bawah dari himpunan S jika nilai M lebih kecil atau sama dengan setiap anggota di dalam S, di mana M lebih besar dari X untuk setiap X elemen S. Untuk himpunan S itu dengan interval 2,5, angka yang memenuhi syarat itu adalah 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Lagi sebelah kiri angka 2 itu merupakan sekumpulan batas bawah bagi S. Dari banyaknya batas atas dan batas bawah yang ada pada garis bilangan, terdapat masing-masing satu batas yang posisinya paling ketat atau paling ekstrim menempel dengan himpunan S. Batas ekstrim inilah yang kita sebut sebagai supremum dan infimum. Nah, supremum adalah batas atas terkecil dari suatu himpunan. Jika U itu sama dengan S, maka yang pertama adalah U merupakan batas atas dari S, yaitu di mana X lebih kecil dengan U atau sama dengan U untuk semua X elemen S. Jika ada batas atas lain bernama V, maka pasti U itu lebih kecil atau sama dengan. Pada contoh kita, sekumpulan batas atasnya adalah 5, dengan tak terhingga. Batas atas yang nilainya paling kecil diantaranya semuanya adalah 5, maka S itu sama dengan 5. Nah, perhatikan bahwa angka 5 merupakan anggota dari S. Nah, karena tandanya kurung biasa atau lingkaran berlubang. Nah, ini itu menunjukkan sebuah konsep penting, supremum dari suatu himpunan tak hingga tidak harus menjadi anggota dari himpunan tersebut. Nah, definisi yang kedua tentang infimum, yaitu infimum adalah batas bawah besar suatu himpunan jika W itu sama dengan S. Maka yang pertama adalah W itu merupakan batas bawah dari S, yaitu W lebih kecil atau sama dengan X untuk semua X elemen S. Yang kedua, jika ada batas bawah lain bernama T, maka pasti T lebih kecil atau sama dengan W. Batas bawahnya adalah negatif dengan 2,2. Nah, batas bawah yang nilainya paling besar di antara semua adalah 2, maka S itu sama dengan 2. Nah, berbeda dengan supremumnya, angka 2 di sini merupakan anggota dari S atau lingkaran penuh. Nah, jadi infimum bisa berupa anggota himpunan, bisa juga tidak. Di slide yang terdapat bagian pembuktian bahwa
yang berbunyi jika kata-kata S itu subhimpunan tak kosong yang terbatas di bawah dari A, maka himpunan S aksen yaitu min S dengan S elemen S terbatas di atas dan sifat supremo mengakibatkan O itu sama dengan S aksen yang ada. Hal ini kemudian diikuti bahwa negatif O merupakan infimum dari S. Nah, mari kita buktikan pernyataan ini secara formal, eksplisit, dan didampingi dengan contoh agar menjadi lebih sangat tajam. Nah, kita gunakan sebagai pembuktiannya. Contohnya, misalkan kita memiliki himpunan beranggotakan angka-angka yang sederhana. Contohnya S sama dengan 2, 3, dan 4. Secara kasat mata, kita bisa mengetahui batas-batas bawahnya adalah 2, 1, 0. Sehingga batas bawah terbesarnya adalah atau sama dengan S, yaitu 2. Nah, mari kita bentuk himpunan baru bernama S aksen, di mana semua anggota S itu dikalikan dengan negatif 1. Nah, S aksen itu sama dengan negatif 2, negatif 3, dengan negatif 4. Mari kita amati batas atas dari S aksen. Nah, angka yang lebih besar atau sama dengan seluruh anggota S aksen adalah negatif 2, negatif 1, 0. Nah, maka batas atas terkecilnya supremum adalah U itu sama dengan S aksen adalah negatif 2. Nah, berdasarkan teorema, jika kita kalikan kembali dengan negatif 1, kita akan mendapatkan infimum dari S itu sendiri, yaitu negatif O itu sama dengan negatif dikali dengan negatif 2 itu sama dengan 2, yaitu dimana itu S. Nah, secara visual, operasi perkalian dengan negatif 1 ini bertindak seperti pencerminan garis bilangan melewati titik 0. Nah, sifat pencerminan ini membalikan seluruh arah pertidaksamaan atau ujung paling kiri infimum ini secara otomatis berputar menjadi ujung paling kanan atau supremum. Demikian penjelasan kita, terima kasih.